Adrian, daging babi perut hari ini kelihatan bagus, mau 1 kilogram? Daging ini sudah 2 hari. Warnanya sudah gelap. Selaput ototnya lengket semua. Pak Eko, kalau tidak segera jual daging ini, besok sudah bau. Adrian, sibuk, istirahat dulu. Adrian, saya tidak akan bertele-tele. Bagaimana sebenarnya harga daging babi? Haruskah saya jual 30 babi gemuk saya sekarang, atau tunggu lebih lama? Pak Zhang, Anda terlalu memuji saya. Saya cuma peternak babi. Adrian, kau sudah pura-pura bodoh selama 6 tahun. Lulusan terbaik di kabupaten. Tidak kuliah, kembali dan mengambil alih peternakan babi kumuh yang tidak ada yang berani sentuh. Dan menjadikannya yang terbesar di kota. Adrian, kapan kau akan menikahiku? Lucy dari desa sebelah sudah menikah, Rp200.000 untuk dana pernikahan, dan semua perabotan rumah tangga mewah. Kau belum memberi jawaban yang jelas? Maya, babi gelombang terakhir akan dijual ke pasar bulan depan, aku akan dapat setidaknya 10 juta rupiah, televisi warna besar dan semua perabotan rumah tangga mewah. Aku tidak akan ketinggalan satu pun, dengan gaya mewah. Sudah berapa kali aku bilang akan menikahimu? Berapa kali? Kuharap kali ini sungguhan. Adrian, kalau kau bohong lagi padaku, aku akan menikahi PT Si Pincang dari sisi timur desa. Mama, Papa, aku sudah menyelesaikan dana pernikahan dengan keluarga Lily, tepat jumlah yang kita sepakati. Mama, Papa, visa saya sudah keluar. Setelah saya di luar negeri dan menghasilkan uang, kalian bisa santai dan hidup enak. Berhenti melongo, berhenti melongo. Uang ini untuk dana pernikahan kakakmu Chandra. Dan untuk surat-surat imigrasi adikmu Chloe. Karena mereka semua ingin jadi bos besar, aku biarlah jadi Sidongo, untuk menjadi batu loncatan mereka. Maya, tunggu aku. Kalian berdua ngapain? 1 juta, babi-babi di peternakan saja bernilai 10 juta rupiah, ditambah peralatan kandang babinya, dan kalian jual hanya 1 juta? Kakakmu Chandra sudah pilih rumah di Desa Jati. Dia kekurangan Rp600.000. Dia tidak bisa bayar uang muka. Kakakmu Chloe sedang mengurus visa. Dia masih butuh Rp400.000. Kalau kita tidak jual peternakan babi, uangnya dari mana? Tapi kalian tidak bisa menjualnya begitu saja. Harga babi naik di akhir tahun, babi-babi ini akan bernilai 2 kali lipat saat panen. Dasar anak tidak tahu, terima kasih. Kakakmu Chandra sudah jadi pengawas di Desa Jati. Kakakmu Chloe akan segera kuliah ke luar negeri. Mereka kebanggaan keluarga Kartono. Kenapa kamu tidak bisa mengalah untuk mereka? Sangat wajar. Peternakan babi ini, aku sendiri yang menghidupkannya kembali dari kekacauan. Aku mengorbankan ujian masuk kuliah. Aku sudah menunda kuliah selama 6 tahun. Cukup. Kontraknya sudah ditandatangani. Sudah jadi. Dengan uang ini, Cukup untuk uang muka Chandra. dan cukup untuk biaya visa Chloe. Hahaha, Kau tertawa apa? Kau sudah gila? hahaha. Mama, Papa, dari umur 16 tahun sampai sekarang, sudah berapa tahun aku bekerja di kandang babi ini, kalian hitung tidak? Aku membuat bak batu ini dengan semen. Mama, setiap batu bata di kandang babi ini, aku pasang dengan tanganku sendiri. Waktu kalian menjualnya, apa kalian termasuk batu batanya? Lupakan batu batanya. Mereka beli babinya, bukan batu batanya. Ardi, sini merokok. Batuk. Pak Eko, aku mau ke Desa Jati. Mau ke sana ngapain? Cari uang besar.
Ada apa? Adrian, Nek, aku mau ke desa Jati. anak baik. Aku tahu tak bisa bantu banyak. Ini 20 lebih dolar. Ambil saja. Nek, aku akan sukses di desa Jati. Nanti aku bawa Nek ke sana nikmati hidup. Adrian, kamu sudah banyak menderita. Maya, ngapain kamu di sini? Adrian, kita putus. Maya, dengar dulu. Aku akan ke desa Jati, mulai dari awal, aku punya kemampuannya. Mulai dari awal, Adrian, sadarlah. Tabunganmu 6 tahun. Begitu orang tuamu membelakangi, semuanya dikasih ke Chandra dan Chloe, peternakan babi juga dijual. Kamu bahkan tak bisa lindungi diri sendiri, gimana bisa lindungi aku? Aku sudah menunggumu 3 tahun. 3 tahun, cewek lain sudah nikah dan punya anak, tapi aku tetap bersamamu. Kau bilang akan menikahiku setelah babi terjual, aku percaya. Kau bilang akan memberiku pernikahan, aku percaya juga. Dan sekarang, peternakan babi sudah hilang. Jadi apa yang bisa aku percaya? Maya, beri aku 3 tahun saja. 3 tahun, kalau aku masih belum sukses, kamu bisa nikah dengan orang lain. 3 tahun? Adrian, berapa banyak 3 tahun dalam hidup kita? 3 tahun. Hanya 3 tahun. Dalam 3 tahun, aku akan bikin semua orang di desa Jati memandangmu dengan hormat. Petugas ketertiban menyegel lapakku lagi. Mereka mengambil seluruh kotak kaset pita. Aku pinjam uang untuk kotak itu. Kali ini aku rugi besar. Mati kelaparan lagi malam ini. Hei, sobat, kamu lapar? Makasih. Siapa namamu, sobat? Aku Budi. Nama bagus ya, Budi. Bokap gua bilang aku memang nasibnya jadi orang miskin. Makanya dia kasih nama ini. Dan lihat aku sekarang. Sekarang aku bahkan nggak bisa beli setengah potong roti. Kalau kamu? Ardi. Duduklah, sobat. Makasih. Kamu juga tidur di bawah jembatan? Dengan pakaian itu, kamu peternak babi, sobat. Ya, dulu aku peternak. Aku beternak babi selama 6 tahun. Berarti kamu lebih parah dari aku. Setidaknya aku punya sekotak kaset untuk dijual. Sudah larut, ayo tidur. Setiap bagian dari babi, aku tahu cara memasaknya. Aku tahu cara beternak babi. Aku paham soal daging babi. Aku bisa masak. Ditambah, dengan pengalaman 6 tahun soal babi, aku bisa bikin rasa yang gak bisa ditiru orang lain. Kenal babi, kenal daging, itu keunggulanku. Setiap bagian babi, aku tahu luar dalam. Potongan mana yang perlu dibuang selaput ototnya, dan mana yang punya rasio lemak dan daging terbaik. Tidur. Tebok, aku mulai rencanaku. Bangun, Ardi. Petugas ketertiban datang. Kali ini penggerebekan. Beberapa lapak kena sita. Ardi, mau kemana sekarang? Pasar tani. Mau beli daging? Punya uang? Enggak. Tapi aku punya mulut. Ardi, daging ini semua sisa potongan. Masa sisa potongan bisa dimakan? Baunya enak sekali. Oke, ini daging kaki depan. Sedikit selaput, lemaknya rata, bikin iga babi lebih enak dari tenderloin. Haha, sisa-sisa ini udah pada remuk, gak bisa jadi masakan. Ambil semuanya. 10 sen per pon. 5 sen, saya ambil semuanya. Mulai sekarang, semua sisa harian simpan buat saya. Oke, ambil. Hei, lagi apa? Kalau gak beli, jangan pegang. Bos, mau diapain sisa-sisa ini? Mau diapain? Buat makan anjing? Lah, Bos, kita bikin kesepakatan. Jual sisa-sisa ini ke saya, ini lebih berharga daripada buat anjing. jual ke kamu? Kamu kira kamu siapa? Ini uang mukanya. Mulai sekarang, semua sisa harianmu saya ambil, harganya bisa nego.
Datang besok jam segini. Ardi, tempat ini terlalu terpencil. Orang-orang pada ke pipa besar itu. Siapa yang mau datang ke tempat terpencil begini? Budi, dalam bisnis, ingat satu hal. Kualitas bicara sendiri, tunggu saja malam ini. Ini dia. Ardi, bau ini. Rasa ini bisa menaklukkan dunia. Pertama, taklukkan jalan ini. Bau apa sih itu? Baunya enak banget. Kayaknya dari gang sana. Baunya seperti dari gang itu. Tinggalin 1, tinggalin setengah. Bos, 2 lagi. Kok iga babi ini wangi banget? Rahasianya apa? Gak ada rahasia. Dagingnya bagus, sausnya enak, panasnya pas. Akhirnya selesai juga dengan keramaian tadi. View, lagi pula, sisanya udah sedikit. Ardi, Rp60.000. 60.000 malam ini. Kita kaya raya. Ini baru awal. Rp60.000 itu apa? Suatu hari, aku akan menambahkan 3 nol di belakang angka ini. Tuan Tanu, mungkin kita harus kembali dan mencari cara lain. Barang dagangan senilai 60 juta rupiah di gudang sudah 3 bulan tidak laku. Saat pinjaman bank jatuh tempo akhir tahun, mal megah kita harus tutup. Bau enak apa itu? Sepertinya berasal dari sana, di depan jalan ini. Iga babi ini lumayan enak. Tapi lokasimu sangat terpencil. Kok bisnismu bisa seramai ini? Kalau makanan enak, orang pasti datang. Dengar dia, pikirannya lebih jernih dari kita. Ardi, jaga toko dulu. Aku ambil barang lagi. Baik, Barang kami cuma ditumpuk di sana. Meski diskon, nggak ada yang beli. Tuan Tanu, lot itu terlalu banyak variasi, terjebak di tengah. Aku tahu barang itu susah dijual. Masalahnya gimana cara menjualnya? Aku potong harga 40%. Bahkan nggak ada lalat pun di mal, nggak ada yang datang. Lalu aku coba beli 1 gratis 1. Tapi yang datang cuma cari barang murah. Nggak ada 1 pelanggan pun yang balik. nggak laku meski didiskon. Artinya bukan soal harga. Lalu apa? Itu sifat manusia. Jadi, menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Aku sudah coba semua cara. Pisahkan stok senilai $60.000 itu, campur barang $2 dan $20, lalu segel. Maksudmu? Itu kan menipu orang. Itulah kenapa mereka bakal beli. Itu 100 kali lebih manjur daripada diskon. Tuan Tanu, itu masuk akal. Kenapa kamu bantu aku? Kamu maunya apa? Jangan khawatir, aku nggak ngincar uangmu. Stok senilai $60.000 milikmu itu bagiku cuma sampah. Lalu kamu incar apa? Yang aku mau, suatu hari nanti, kamu, Markus Tanu, berutang budi padaku. Keluarkan $6.000 dan dapatkan barang senilai $20.000. Bukan 9 dari 10 orang yang lewat. Tapi setidaknya 7 atau 8 dari 10 akan mencobanya. Lalu, orang-orang akan tergila-gila membeli barang dagangan Anda, bukan karena kualitas barang Anda, melainkan karena mereka tidak tahan orang lain menghasilkan uang sementara mereka tidak. Itu, menggunakan psikologi modal kecil untung besar, menciptakan ilusi kelangkaan, supaya mereka membeli semuanya. Lalu, dengan pasokan terbatas harian, kita secara bertahap mengurangi jumlah yang terjual,
Dalam sebulan, batch barang dagangan itu akan habis terjual. Mengapa semakin sedikit kita menjual? Semakin cepat pelanggan membeli, Orang tidak takut mengeluarkan uang. Mereka takut ketinggalan. Saya sudah lama berbisnis, dan belum ada yang mengatakan itu padaku. Ini sedikit oleh-oleh. Terima kasih atas bantuan Anda. Tidak perlu. Tuan Tanu, kalau Anda mau berterima kasih pada aku, nanti kalau kedai Iga Babi butuh apa-apa, bilang saja. Mulai sekarang, kedai Iga Babi ini milik keluarga Tanu. Ardi, uang sebanyak itu, dan kita hanya bilang tidak. 1 juta rupiah tak bisa membeli budi baik seorang dermawan. Sial, Ardi, kamu hebat. Kenapa aku tidak kepikiran? Bukan itu saja. Ada lagi. Ardi, aku baru hitung. Bulan lalu, laba bersih kita 40 juta rupiah. Itu bukan apa-apa. Pertunjukan sebenarnya baru mulai. Ardi, hari ini kita untung lumayan lagi. Halo, Babi Panggang Kartono. Oh, ini buat kamu. Ardi, ada nenek telepon. Dia bilang dia nenekmu. Nenek, Adrian, apa itu kamu? Nenek kangen kamu. Kamu sudah lama tidak kabar. Apa kamu mengalami kesulitan di Desa Jati? Nenek, aku baik-baik saja di Desa Jati. Adrian, kebun sayur ayah dan ibumu di samping peternakan babi akan diambil untuk jalan tol baru. Mereka mendapat kompensasi 20 juta rupiah. Ayah dan ibu sangat senang. Mereka mengadakan pesta besar di rumah. Seluruh keluarga ada di sana. Kamu satu-satunya yang tidak hadir. Adrian, Nenek, jangan menangis. Aku akan pulang. Ardi, makan supnya. Kamu belum makan apa-apa sejak siang tadi. Badan besi pun tidak tahan. Tadi telepon dari rumah. Ada apa? Nenek bilang, tempat kami akan digusur, kami dapat 20 juta rupiah. Orang tuaku mengadakan pesta besar untuk seluruh desa. Chandra dan Chloe sudah pulang. Aku satu-satunya yang tidak ada. Uang ganti rugi penggusuran 20 juta rupiah. Ardi, mereka menggunakan uang ganti rugi itu untuk menjamu seluruh desa dengan pesta. Tapi kamu bekerja 16 jam sehari di Desa Jati. Kamu bisa menerima itu. Maya. 40 juta rupiah. Tabunganku sudah cukup. Besok, aku akan ke rumahmu untuk melamar. Ardi, kalau kamu bohong lagi, aku tidak akan pernah menemuimu lagi. Besok. Kantor pemasaran di Desa Jati. Ayo lihat aku bayar. Ardi, mau ngapain? Budi? Ke bank, tarik semua 40 juta rupiah dari rekening. Semua 40 juta rupiah dalam bentuk tunai? Ardi, kamu gila? Kalau tellernya bertanya, bilang saja. Ini Ardi Kartono dari Babi Panggang Kartono. Aku mengambil uang untuk pulang ke desa dan menikah. Kalau dia ngomel-ngomel, bulan depan, rekening perusahaan toko kita akan pindah dari koperasi simpan pinjamnya. Ayahku bilang aku lebih buruk dari anjing di pintu masuk desa. Ibuku bilang aku, pergi dengan tas ini dulu. Sekarang, mereka melihatku membawa tas ini lagi. Mereka akan mengira aku pecundang pulang dengan malu. Lalu? Setelah mereka selesai tertawa, aku akan membungkam mereka semua. Ardi, aku akan ambil uang tunainya. Sekarang juga. Nenek, aku pulang. Ayo, makan dan minum, semuanya. Lahan sayur kami digusur. Dan kami dapat 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Hahaha. Itu bukan apa-apa. Anak sulungku adalah seorang pengawas di Desa Jati. Dia dapat 200.000 rupiah sebulan. Anak perempuanku yang kedua baru pulang dari luar negeri. Dia sudah melihat dunia. Masa-masa indah bagi keluarga Kartono masih di depan. Hebat, hebat. Semuanya,
Aku akan jujur pada kalian semua, kalian pasti pernah dengar Markus Tanu, bos mal megah di desa Jati, kan? Dia Tuan Tanu, orang terkaya di desa Jati, dia dan aku akrab. Chandra, maksudmu Tuan Tanu, yang Markus itu, yang mengelola tos serba terbesar di seluruh wilayah? Tepat sekali. Dia bahkan mengundangku minum teh minggu lalu, katanya dia ingin kerja sama denganku dalam proyek besar. Kau harus lihat skalanya, di kantornya saja ada 3 telepon. Mulai sekarang, keluarga Kartono yang menguasai kota ini. Chandraku akan segera menjadi mitra Tuan Tanu. Begitu bayinya lahir, kita akan langsung pindah ke rumah di kawasan sekolah unggulan. Tidak perlu khawatir dari SD sampai SMA. Kau dengar itu? Chandra sekarang jadi orang penting. Dia sekarang bos besar. Chandra, itu mah sepele. Aku sedang belajar perdagangan internasional di Amerika. Begitu aku dapat gelar dan pulang, bisnis keluarga kita akan meluas ke seluruh wilayah. Saat itu, keluarga Kartono akan menjadi yang pertama di wilayah ini yang memiliki gelar S2 dari luar negeri. Istriku benar, begitu dia lulus dan pulang, kita akan punya kerjasama yang saling menguntungkan. Bisnis di kota ini bahkan tidak akan sebanding dengan waktu kita. Keluarga Kartono telah melahirkan 2 orang berbakat. Sayangnya, salah satu dari 3 anak itu ternyata tidak berguna. Yang bungsu, Adrian, menolak sekolah bagaimanapun juga. Dia bersikeras beternak babi. Bau kotoran babi bisa tercium dari jarak 3 mil. Benar kan? Tentu saja. Dia menolak pendidikan kuliah yang bagus sekali. Dia malah memilih pulang merawat babi. Jangan sebut dia memalukan. Hari ini adalah hari perayaan, jangan bawa sial dengan menyebut namanya. Lagi-lagi dia mencium bau dan langsung pulang. Wah, dia tampak berantakan sekali. Dari bawah jembatan mana dia keluar? Adrian, apa yang kau lakukan di sini? Hari ini adalah hari besar bagi keluarga kita. Kau pulang untuk mempermalukan kami. Adrian, lihat pakaianmu. Dan lihat tas lusuh yang kau bawa. Jangan bilang kau tidak berhasil di desa Jati. Kau pulang minta uang, kan? Hahaha. Pakaian itu membuatmu tampak seperti pengemis. Dan membawa tas kumal itu, siapapun yang tidak tahu, pasti mengira isinya barang rongsokan yang kau pungut dari jalan. Oh, jangan bilang kau dengar keluarga mendapat uang ganti rugi penggusuran. Kau pulang jauh-jauh untuk ikut menikmati hasilnya. Jangan bermimpi terlalu tinggi, coba lihat dirimu di cermin. Betul sekali, dia tidak pernah pulang selama ini. Tapi begitu uang ganti rugi datang, dia muncul. Hidungnya setajam anjing pelacak. Cukup Adrian, jika kau datang numpang hidup, makan lalu pergi. Jangan berkeliaran dan jadi sakit mata. Semua kerabat sudah di sini. Karena kalian semua di sini. Maka hari ini, mari selesaikan urusan ini. Apa yang baru kau katakan? Kalian semua sudah di sini, jadi hari ini kita selesaikan urusan ini. Urusan apa yang mau kamu selesaikan? Urusan apa yang bisa kamu punya? Hanya peternak babi? Siapa kamu untuk menyelesaikan urusan? 6 tahun lalu, aku lulusan terbaik tingkat kabupaten. Keluarga tidak mampu membiayai kami bertiga. Chandra butuh rumah. Chloe ingin ke luar negeri. Kamu bilang, aku murid yang baik, dan bisa selalu sekolah lagi nanti. Aku percaya padamu. Sejak hari itu, aku mengambil alih peternakan babi kumuh yang tidak mau diurus siapapun. Aku banting tulang siang malam selama 6 tahun. 600 untuk rumah Chandra, dan 400 untuk visa Chloe, semuanya dari kantongku. Aku tidak pernah menghabiskan 1 sen pun uang keluarga. Aku bahkan rugi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan kamu pernah bayar apa-apa? Omong kosong. Mau aku ke bank dan cetak mutasi rekening? $600. Aku transfer ke rekeningmu 3 tahun lalu. Apa kamu nggak punya kesadaran diri? Tapi tahun lalu, kalian di belakangku menjual peternakan babi senilai 10 juta rupiah seharga 1 juta rupiah. Kalian, katakan padaku. Bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Berhenti. Kamu pukul dia lagi? Berapa kali kamu sudah pukul dia? Kamu sudah pukul dia sejak kecil. Dan sekarang masih pukul dia? Mama, tolong jangan ikut campur. Pendapatan Adrian, selama 6 tahun, semuanya masuk ke keluarga ini. Kamu mempekerjakannya seperti budak, lalu kamu mendepaknya begitu saja. Kamu tidak punya hati nurani. Tulang tua ini sudah melihatnya, dan hatiku hancur. Siapa di antara kalian yang pernah peduli? Mama, aku ayahnya. Aku membesarkannya selama 20 tahun. Dia beternak babi untuk menafkahi keluarga. Sangat wajar. Kamu mempekerjakannya seperti binatang, dan kamu bilang itu sangat wajar. Jika ada yang menyentuhnya hari ini, aku akan bunuh diri. Di sini, sekarang juga. Sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluarga Kartono. Mama,
Aku ayahnya. Chandra dan Chloe adalah orang-orang berpendidikan. Adrian tidak sekolah. Siapa lagi yang bisa kita andalkan kalau bukan dia? Dia tidak sekolah. Apa dia memilih untuk tidak? Kalian yang mencegahnya pergi. Lulusan terbaik, tingkat kabupaten. Kalian benar-benar menghancurkan masa depannya. Hahaha, minum. Ayo, mari bersulang lagi. Baik, aku minum dulu. Bagus. Adrian, ini Rp40.000 tabungan nenek. Ambillah. Nenek, aku tidak mau. Aku punya uang. Uangmu ya uangmu sendiri. Ini dari nenek. Ini tanda kasih nenek. Besok kamu pergi ke desa Jati untuk melakukan sesuatu yang besar. Kamu tidak bisa pergi dengan kantong kosong. Kata pepatah, uang di saku, hati tenang. Nenek, aku janji akan bawa pulang cucu menantu untukmu. Adrian, kamu harus ingat, kemanapun kamu pergi, nenek akan selalu mendukungmu. Kesulitan yang kamu hadapi, ketidakadilan yang kamu derita, nenek sudah melihat semuanya. Nenek, setelah aku membeli rumah di desa Jati, aku akan kembali dan menjemputmu. Aku akan membelikanmu kasur yang besar dan empuk. Bocah nakal. Aku sudah terbiasa dengan rumah tanah ini. Kalau kamu baik-baik saja, aku lebih bahagia daripada tinggal di istana. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Adrian, istirahatlah ya. Aku biarkan kamu istirahat. Nenek, Rp40.000 ini, kamu dapatkan dari berjualan telur, mengumpulkan barang bekas, rupiah demi rupiah. Ini tabungan seumur hidup nenek. Jangan khawatir, nenek, besok aku akan membawa 40 juta rupiah ini dan pergi melamar Maya. 40 juta rupiah? Anak baik, dia menjadi kaya raya di sana. Dan tidak memberikan 1 rupiah pun kepada keluarga. Setelah aku membesarkannya selama bertahun-tahun. Tapi lihat dia, diam-diam menyembunyikan begitu banyak uang. Bagus nak, akhirnya tidur. Hehe. Jadi 40 juta rupiah ada di sini, ya. Nah, itu dia 40 juta rupiahku. Sayang, aku datang. Dasar bocah nakal, itu yang kamu dapat karena tidak menghormati bokapmu. Kamu, anakku, uangmu adalah uangku. Membelikan rumah untuk kakakmu Chandra itu sangat wajar. Aku sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Uang sedikit seperti ini tidak ada apa-apanya. Maya? Maya, aku membawanya. Adrian, apa kau serius? Benarkah? Membayar penuh 40 juta rupiah untuk rumah itu? Namamu yang tercantum di sertifikat. Aku tidak tidur sedikit pun semalam. Aku takut. Takut ini akan sia-sia lagi. 3 tahun lalu, kamu bilang tunggu sampai babi berikutnya. Aku menunggu, tapi peternakan babi itu dijual. Kamu bilang kita akan mulai lagi. Dan aku menunggu. Aku takut kali ini akan sia-sia lagi. Maya, aku, Adrian, seumur hidupku, hanya pernah berbohong sekali padamu. 6 tahun lalu, aku bilang akan lulus ujian lain kali. Tapi aku merobek surat penerimaan itu. Hari ini, aku menggunakan 40 juta rupiah itu untuk menebus kebohongan itu. Selama 3 tahun ini, aku bekerja banting tulang siang malam. Hanya tidur 4 jam sehari, semua untuk hari ini. Adrian, bisakah aku percaya padamu lagi? Maya, kali ini, aku janji padamu, aku tidak akan mengecewakanmu. Maya, berangkat ke ibu kota.
Wow, Adrian, aku belum pernah lihat gedung seindah ini. Jangan khawatir, Maya. Mulai sekarang, rumah kita akan ada di sini, di Desa Jati. Aku akan dapatkan rumah terbaik untukmu. Pak, mau lihat apartemen? Kami bayar lunas. Bahkan unit terkecil kami adalah 30 juta rupiah. Anda yakin? Tentu saja tidak, aku tidak mencari yang kecil. Saya mau 2 kamar tidur besar menghadap selatan. Atas nama Maya, uangnya sudah siap. Unit 2 kamar tidur besar, 900 kaki persegi. Unit 2 kamar tidur besar, 900 kaki persegi. Pembayaran penuh adalah 40 juta rupiah. Bayar lunas langsung dapat diskon 2%. Yang ini 39.200.000 rupiah. Lewat sini. Pak, tanda tangan di sini. Ya, oke. Hidup baruku akan segera dimulai. Maya, begitu kita bayar hari ini, aku akan menuliskan sertifikat atas namamu. Bulan depan, kita akan pilih hari untuk menikah. Ada yang salah. Masih ada tadi malam, aku taruh sendiri. Pak, waktunya bayar. Tidak, itu tidak mungkin. Aku taruh di sini, 40 juta rupiahku. Adrian, bajingan. Maya. Maya, biar aku jelaskan. Maya, bukan begitu. Adrian, apa yang kamu mau dariku? 6 tahun lalu, kamu bilang akan cari uang dari ternak babi dan menikahiku. Aku percaya padamu. 3 tahun lalu, kamu bilang tunggu babi berikutnya. Aku percaya padamu. Hari ini kamu bilang 40 juta rupiah untuk rumah itu. Dan aku percaya lagi padamu. Dan yang terjadi? Batu bata merah. Kamu datang dengan 2 batu bata merah untuk beli rumah. Maya. Aku sudah muak. Kamu tahu, sebelum aku pergi hari ini, apa yang Mama bilang padaku? Maya, kalau kamu biarkan si Dongo itu menipumu lagi, jangan pulang ke rumah. Aku tidak tahan malu. Mama, kali ini beneran. Dia benar-benar menabung 40 juta rupiah. Aku benar-benar kira. Aku benar-benar kira. Benar-benar kira. Aku benar-benar kira kau sudah berubah. Maya, aku tidak bohong padamu. Aku benar-benar menarik 40 juta rupiah. Aku tidak tahu bagaimana berubah menjadi batu bata merah. Tidak tahu? Lagi-lagi, kamu tidak tahu. Adrian, setiap kali kamu bohong padaku, kamu bilang tidak tahu. Peternakan babi dijual, kamu bilang tidak tahu. Pernikahan ditunda, kamu bilang tidak tahu. Sekarang 40 juta rupiah berubah jadi batu bata merah, dan kamu masih tidak tahu. Maya, kali ini beda. Aku. Sudah cukup, Adrian. Kita sudah selesai. Tidak, bukan begitu. Siapa sebenarnya yang menukar 40 juta rupiahku? Pak, Anda masih mau beli rumah? Lunas atau cicilan? Oh, ngomong-ngomong, kami tidak menerima batu bata merah sebagai pembayaran. Tidak, terima kasih. Tommy. Jadi, ternyata kamu. Mana mungkin? 40 juta rupiahku. Aku nggak bisa, aku harus bilang yang sebenarnya ke Maya. Uang 40 juta itu asli. Aku sendiri yang taruh di tas tadi malam. Aku sendiri yang bawa keluar pagi ini. Tapi Seseorang mencuri uang itu tadi malam, dan menggantinya dengan batu bata merah. Siapa? Gimana bilangnya? Kamu mau aku bilang papa yang mencurinya? Apa dia akan percaya padaku? Bagaimana reaksinya? Aku nggak bisa bilang. Aku nggak bisa bilang. Kamu nggak bisa bilang begitu. Aku nggak bisa bilang. Adrian, di saat seperti ini, siapa yang masih kamu lindungi? Aku nggak melindungi siapapun. Aku belum memastikannya. Memastikan?
Adrian, aku butuh pria sejati. Bukan detektif. Aku butuh pria yang bisa melindungiku. Tidak, Maya, beri aku kesempatan lagi. Cukup. Adrian, dengarkan aku. Ini terakhir kali aku menyebut namamu. Mulai sekarang, kamu jalan sendiri, dan aku jalanku sendiri. Kita selesai. Aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Maya, Kau bocah nakal. Apa yang kau lakukan di sini? mana 40 juta rupiahku? Apa yang kau bicarakan? Aku nggak ngerti. 40 juta rupiah apa? Dari mana kau dapat 40 juta rupiah? Papa, kamu yang melapisi tas anyaman dengan pakaian. Kamu yang memindahkan batu bata merah. Kamu yang mengambil uang 40 juta rupiah. Kamu, jangan menuduh sembarangan. Batu bata ini dari kandang babi kita. Kamu menukarnya dengan 40 juta rupiahku untuk membeli rumah untuk Chandra. Adrian. Nak, dengarkan aku. Kakakmu Chandra sedang membeli rumah di Desa Jati. Uang mukanya kurang 20.000. Adikmu Chloe sedang di luar negeri. Kami harus mengirim uang setiap bulan. Aku tidak punya pilihan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Papa, 6 tahun lalu, kau merobek surat penerimaan universitasku. Aku bilang tidak apa-apa. Selama 6 tahun, setiap sen yang kuhasilkan dari peternakan babi, aku berikan semua untuk keluarga ini. Aku bilang tidak apa-apa. Tahun lalu, demi 1.000, kau jual peternakan babi yang bernilai 10.000, aku bilang tidak apa-apa, tapi hari ini? Hari ini kau menukar 40.000-ku dengan batu bata merah. Kau ambil uang hasil jerih payahku untuk membeli rumah untuk Chandra. Kau gunakan dana pernikahanku untuk anakmu? Sangat masuk akal? Adrian, tenanglah. Papamu hanya khilaf. Uang itu, nanti, kami akan mengembalikannya. Tidak ada nanti. Sekarang, mulai hari ini, aku, Adrian, putus hubungan dengan keluarga Kartono. 40.000 ini adalah hadiah terakhirku untuk kalian. Tapi mulai sekarang, hidup kalian, sakit kalian, mati kalian bukan urusanku, dan aku tidak mau bagian dari kekayaan atau kejayaan kalian. Kita berpisah jalan. Berani-beraninya, aku ayahmu. Aku membesarkanmu selama 20 tahun. Surat sampah yang kau tulis ini tidak ada artinya di mata hukum. Kalau begitu, gugat aku. Gugat aku karena tidak menafkahi orang tua. Biarkan seluruh kota tahu, kau, Tommy Kartono, mencuri uang hasil jerih payah anakmu di tengah malam untuk membeli rumah untuk Chandra. Biarkan surat kabar mencetaknya, biarkan televisi menyiarkannya, aku, Adrian, akan melawan kalian sampai akhir. Kau, Adrian, jangan seperti ini. aku mohon nak. Mama, kesalahan yang dulu kau buat, apa kau menyesalinya sekarang? Sudah terlambat. Pak Tua, Adrian sudah pergi. Kalau dia pergi, sebaiknya jangan pernah kembali. Aku akan pura-pura tidak pernah punya anak. Anak tak tahu diri. Adrian. Aku dengar bokapmu mencuri uangmu. Adrian, jadi kita mau kemana sekarang? Ibu kota. Apa yang ada di ibu kota? Kita di Desa Jati. Kita akhirnya punya pijakan di sini. 3 tahun. Dalam 3 tahun, aku, Adrian Kartono, akan membuat semua orang di daerah ini berlutut di depanku. Markus berutang bantuan padaku. 3 tahun, waktunya menagih. Adrian, kau mau buka restoran? Bukan restoran. Kekaisaran. Aku akan membuat seluruh wilayah makan iga babiku. Adrian, aku tahu mengikutimu adalah keputusan yang tepat. Adrian, aku ikut kamu ke ibu kota. Jauh sekali. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Budi, aku bahkan tidak sanggup beli roti lagi. Adrian, ingat, di bawah jembatan. Masa aku bisa biarkan kamu kelaparan?
Aku tidak punya banyak bakat, tapi aku tahu satu hal. Bertahan bersamamu adalah pilihan yang tepat. Ayo pergi ke ibu kota. Sekarang juga. Kita jalan kaki ke stasiun kereta api Desa Jati. Naik kereta. Ayo. Adrian, kok bisa begini? Tuan Tanu, 3 tahun lalu, Anda bilang berhutang budi sama saya. Hari ini saya datang untuk menagih. Kau tak perlu ini lagi. Adrian, apa yang kau mau? Aku mau buka restoran, bukan lapak pinggir jalan. Restoran di tempat terbaik di ibu kota. Bantu aku mencarinya. Uangnya? Aku nggak punya. 3 tahun lalu, saat Anda membantu saya menjual barang dagangan senilai 60 juta rupiah, saya hanyalah pemilik toko serba ada yang sedang berjuang. Dan sekarang, 3 tahun kemudian, saya, Markus, pemilik jaringan tos serba nasional. Kau bilang mau buka restoran. Aku tanya satu hal. Kau punya nyali melakukannya di ibu kota? Punya. Bagus. Di mal megah di ibu kota, aku punya satu ruko, 3.000 kaki persegi. Tempatnya di lokasi terbaik di lantai 1 mal, tepat di seberang lift. Aku berikan padamu 3 tahun gratis sewa. Aku tidak ambil sepeser pun. Aku hanya butuh janjimu. Janji apa? 3 tahun dari sekarang, kau akan berikan aku kekaisaran restoran nasional. Ini bukan bantuan, ini investasi. Sepanjang hidupku, aku, Markus, tidak pernah salah menilai orang. Tuan Tanu, aku akan ingat bantuan ini. 3 tahun dari hari ini, aku akan datang dengan kontrak dan dividennya. Adrian, apa kita benar-benar akan ke ibu kota? Aku sudah cek peta, jaraknya lebih dari 200 mil dari sini. Naik kereta api butuh sehari penuh. Kita pergi. Kita bukan sekadar pergi, kita akan melakukan sesuatu yang besar. Seberat dan sebesar apapun bebannya, aku akan pikul. Kita bahkan tidak punya biaya perjalanan. 1 juta rupiah itu, aku pinjamkan pada kalian berdua. 3 tahun lagi, aku akan bayar balik 100 juta. Adrian, tahukah kau apa yang paling aku kagumi dari dirimu? Bukan karena kau pintar, tapi cara bicaramu, dengan keyakinan yang membuat orang percaya padamu, aku akan menunggu 100 juta itu. Dari 1 juta ke 100 juta, itu 100 kali lipat. Adrian, maksudmu, kita akan menggunakan 1 juta rupiah ini untuk membangun bisnis 100 juta rupiah. HMPH, tentu saja. Dan jauh lebih dari itu. Ardi, kamu bosnya sekarang. Biarkan pekerja yang urus. Kamu ngecat tembok sendirian. Mereka bakal kira kita terlalu miskin, sampai nggak bisa pekerjain orang. Ini toko aku sendiri. Aku harus pegang setiap bata sendiri. Ardi, tempat ini bakal laris. Orang di ibu kota itu pemilih. Aku dengar restoran barat di sebelah stiknya, harganya 80 ribuan. Mereka antre setiap hari. Begitu cara orang asing makan. Perut orang kita, masih pengen nasi iga babi, nasinya harus wangi, dagingnya harus empuk, sausnya harus kental, harganya harus pas. 4 ini dikuasai, pelanggan gak akan pernah kurang. Budi, ingat aturannya. 1. Daging harus potong segar hari ini, gak boleh daging sisa semalam. Siapapun yang kirim. 2. Nasi harus kualitas premium, mahal pun gak masalah. Jangan pelit. 3. Resep saus rahasia, cuma kamu dan aku yang tahu. Kalau aku mati nanti, kamu bakar kertasnya. Ardi, kenapa kamu ngomongin mati? Kita bakal hidup 100 tahun lagi. Cukup ngobrolnya untuk sekarang. Kita buka besok. Ayo kembali kerja. Tiga tahun. Cuma 3 tahun. Maya, tunggu aku. Rasanya pas. Besok, semua ada di tanganmu. Ini, rasanya lebih enak daripada warung di Desa Jati. Desa Jati? Desa Jati yang mana?
Itu dari kampung halamanku, dulu ada pedagang kaki lima di gang, rasa itu melekat di aku selama 3 tahun. Persis seperti ini. Adrian, 3 bulan. Kita sudah balik modal. Aku sudah hitung 3 kali. Setiap kali hasilnya cocok. Ini baru satu toko, balik modal itu sudah seharusnya. Apa istimewanya sih? $16.000 Adrian. Ini 10 kali lebih baik dari dagangan kita di Desa Jati. Kita banting tulang di Desa Jati dan cuma dapat beberapa ratus dolar sebulan. $16.000 dan kamu sudah puas? Ibu kota punya 8 distrik. 1 di setiap distrik, itu 8 toko. Seluruh provinsi punya 12 kota besar. 3-5 per kota, itu puluhan toko. Benny, pikiranmu terlalu sempit, jadi maksudmu kita harus buka cabang, bukan cabang, waralaba. Waralaba yang terstandarisasi, renovasi, menu, harga, dan rasa, setiap toko, harus persis sama. Pelanggan masuk ke fast food Kartono manapun, dan dapat rasa yang persis sama. Lalu uang untuk toko kedua, dari mana? $48.000 yang kita hasilkan dalam 3 bulan, setelah biaya produksi dan pajak, tidak cukup untuk buka satu lagi. Ruko di ibu kota mahal. Tuan Tanu punya ruko kosong. Dia akan terus membebaskan uang sewa. Kita pakai keuntungan 3 bulan ini untuk beli peralatan, rekrut staf, dan renovasi. Kalau kurang, kita hemat pengeluaran. Kita beli meja kursi dari pasar loak. Kita cat kotak lampu iklan sendiri. Aku urus para pekerjanya, Adrian. Kamu gila? Kita akhirnya dapat uang. Bukankah sebaiknya kita nikmati dulu dan pindah ke tempat yang lebih layak? Nikmati? Hanya ada 2 hal dalam hidupku, mencari uang dan membuat keluarga Kartono menyesal. Nikmati? Saat mereka berlutut di depanku, baru kita bicara. Ruko itu jadi milik kita bulan depan. Bukan cuma itu, kita ambil juga yang di sebelahnya. Adrian, itu lokasi premium di ibu kota. Sewanya sangat mahal. Aku sudah tanya-tanya. Ruko itu sewa $4.000 sebulan. Yang di sebelah lebih besar, dan $6.000. Keuntungan bulanan kita bahkan tidak bisa menutupi sewa. Markus berutang lebih dari itu padaku. Dia ingin jaringan logistik seluruh provinsi, dan aku ingin ruko-rukonya. Pertukaran yang adil. Ardi, 5 toko, semua untung, bulan lalu, total laba bersih 80 juta. 80 juta, cubit aku mimpi? Cabang Southside, laba bersihnya 600.000 lebih rendah dari cabang utara. Kenapa? Karena hari Sabtu, hujan di Southside, dan arus pengunjung turun 20%. Atau manajer toko Southside yang malas? Ardi, memang hujan di Southside hari itu. Juga, mal di dekatnya sedang renovasi, dengan perancah di depan, menghalangi banyak arus pengunjung. Jadi bukan salah manajer tokonya. Masih terlalu lambat. 5 toko dalam setengah tahun, rata-rata lebih dari sebulan per toko. Dengan kecepatan ini, saat kita mencakup seluruh wilayah, sudah terlambat. Ardi, kamu bilang itu lambat? 5 toko dalam 6 bulan. Itu sudah rekor untuk kuliner ibu kota. Warung mie sebelah, cuma punya 1 toko, selama 20 tahun. Pangsit Lee butuh 3 generasi untuk punya 2 toko. Dan kamu masih belum puas? Aku ingin seluruh wilayah. Setiap kota besar, setiap kabupaten, setiap kota kecil, aku ingin fast food Kartono ada di semuanya. Dalam 3 tahun, aku ingin semua orang di wilayah utara, kalau mau makanan cepat saji, hanya ingat Kartono. Bukan sekadar ingat kita, tapi hanya Kartono. Aku akan menjadikan fast food Kartono ikon kuliner seluruh wilayah utara. Ardi, kenapa kamu terburu-buru? Jalani selangkah demi selangkah. Tidak bisakah kita santai dan mantap? Karena tenggat waktu 3 tahun ini, tidak ada 1 hari pun boleh terbuang. Aku sudah menyia-nyiakan 6 tahun, dan menyia-nyiakan 3 tahun lagi. Berapa kali 9 tahun dalam hidup? Dia tahu betul. Yang dimaksud Ardi adalah janji 40 juta rupiah, penghinaan di kantor pemasaran, dan sosok memalukan saat dia pergi dari rumah tahun itu. Tuan Tanu, aku butuh jaringan logistik. Untuk seluruh wilayah. Dari ibu kota ke setiap kota besar, dan dari kota besar ke setiap kabupaten, dalam waktu 24 jam, bahan-bahan untuk toko manapun harus terkirim. Jaringan logistik, itu proyek besar. Investasinya minimal 400 juta rupiah, ditambah bangun gudang pendingin, beli truk, dan rekrut sopir. Dengan hanya 5 toko sekarang, membangun jaringan sendiri tidak sebanding, gunakan pihak ketiga saja. Pihak ketiga tidak bisa dipercaya. Aku butuh kendali 100%, kesegaran daging, waktu pengiriman, dan tingkat pemborosan, aku yang putuskan semuanya. Tuan Tanu,
Bapak investasikan uangnya, dan aku beri Bapak 15% Kartono Group. Ardi, 15%. Kamu tahu apa artinya? Kalau Kartono besar, 15% itu bisa bernilai miliaran rupiah. Kamu benar-benar mau memberikannya? Biar rugi, jangan ragu. Tuan Tanu, Bapak ikut? Datang ke kantorku besok dan tanda tangani kontrak. Adrian, tahukah kamu apa artinya 15% saham itu? Jika Kartono Group melesat, 15% itu akan bernilai miliaran rupiah. Tuan Tanu, tanpamu, tidak akan ada Kartono Group. Kamu layak mendapatkan 15% itu. Tapi kamu bisa saja berkembang sendiri. Kamu tidak perlu memberiku sebanyak itu. Aku tidak sedang berkembang, aku sedang berperang. Perang butuh sekutu, juga butuh kecepatan. Dalam 3 tahun, aku ingin seluruh wilayah jaringan logistik terhubung sepenuhnya. Tanpa ini, Kartono Group akan hancur. Adrian, kamu sudah berubah. Maksudnya, 3 tahun lalu, Pria di pasar malam itu, pemuda yang menggoreng iga babi punya cahaya di matanya. Sekarang yang tersisa hanya api. Cahaya. Cahaya terlalu lembut. hanya api yang membakar habis. Adrian, kampung halamanmu baru saja menelepon. Mereka bilang, Maya akan menikah bulan depan. Tunangannya mengajar di SMA kota. Adrian, kamu tidak apa-apa? apa yang bisa salah? Lakukan urusanmu. Biarkan aku sendiri sebentar. Ardi, minumlah. Tidak. Ardi, tentang pernikahan Maya, jangan terlalu dipikirkan. Apa aku terlalu memikirkannya? Kamu berdiri di sini, menatap selama 3 jam. Budi, katakan padaku. Jika hari itu di kantor pemasaran, uang dalam tas itu tidak berubah menjadi batu bata merah, di mana aku sekarang? Mungkin di desa Jati, menggendong bayi, hidup sederhana. Tidak. Mungkin aku masih beternak babi. Mereka masih akan memeras aku sampai kering, sampai aku mati. 2 batu bata merah itu menyelamatkanku dan menghancurkanku. Tapi sejak hari itu, aku, Ardi, bersumpah bahwa seumur hidupku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil 1 sen pun dari. Rencana ekspansi Kartono Group untuk kuartal depan. Aku akan membuka 12 toko Kartono baru di seluruh wilayah dan 3 rute logistik utama. Ardi, tenggat waktu 3 tahun hampir habis. Kamu benar-benar akan kembali? Bukan hanya kembali, tapi kembali dengan gaya. Aku ingin seluruh kabupaten melihat bagaimana Sidongo yang dulu diinjak-injak ke lumpur, tidak berbeda dari babi, membawa tas anyaman berisi batu bata, ditertawakan seluruh kabupaten, sekarang menginjak-injak orang-orang ini satu persatu di bawah kakinya. Tuan Kartono. Jaringan logistik provinsi sudah terhubung sepenuhnya. Rantai pasokan bahan baku untuk 12 kota besar dapat dicakup sepenuhnya dalam 24 jam, tingkat kerusakan 3%. rata-rata industri adalah 8%. Turun ke 2%, 2%. Tuan Kartono, itu hampir tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ganti semua truk berpendingin dengan impor Jerman. Pasang sistem kontrol suhu di setiap gudang. Uang. Ambil dari laba kuartal berikutnya. Oh, baiklah. Adrian, lihat, Markus ada di surat kabar negara sebagai salah satu dari 10 pengusaha terbaik di provinsi. Tuan Tanu pantas mendapatkannya.
Tanpa jaringan logistiknya, Kartono Group tidak akan seperti sekarang. Adrian, bagaimana denganmu? Koran bilang Markus bahkan tidak menyebutmu. Kau adalah pendiri Kartono Group. Kaulah yang merancang semuanya. Kenapa dia yang dapat semua pujian? Yang aku inginkan bukan nama di koran. Yang aku inginkan adalah bahwa saat perusahaanku menguasai seluruh pangsa pasar layanan makanan ibu kota, dan mereka mulai menyesalinya, mereka tidak akan berani menyebut bahkan namaku. Adrian, teleponmu terus berdering. Nenek, Adrian, kamu sudah 3 tahun tidak pulang. Aku kangen kamu. Setiap hari aku duduk di pintu, berharap kamu pulang. Nenek, aku akan segera ke sana. Tunggu sebentar lagi. Paling lama beberapa bulan lagi, dan aku akan pulang menemuimu. Aku 80. Aku takut, aku tidak akan hidup sampai kamu pulang. Nenek, aku akan pulang secepat mungkin. Baiklah, aku akan menunggumu. Adrian, aku menyimpan makanan enak untukmu. Tuan Kartono, laporan keuangan bulan lalu sudah keluar. Fast food Kartono sudah menyebar ke seluruh wilayah. Aset Tuan sekarang bernilai jutaan. Tuan Kartono, Tuan sekarang benar-benar seorang miliarder, pemimpin industri restoran wilayah. Jangan berlebihan. Jaringan logistik nasional sulit ditembus, kita tidak boleh lengah. Siap, saya akan mengaturnya siang ini. Tanggal 18 Desember. Benar, tanggal 18 Desember. Ada apa? Ini ulang tahun nenek yang ke-80. Yang juga. Hari terakhir dari tenggat waktu 3 tahun, Ardi, aku lupa. Saya sibuk dengan jaringan logistik nasional belakangan ini, saya lupa waktu. Menurut Tuan, apa yang harus kita lakukan? Saya akan segera mengatur armada. Armada? Sopir? Hadiah? Aku akan kembali sendiri. Tuan Kartono, Tuan sekarang seorang pemimpin industri restoran nasional, bernilai miliaran, dan Tuan akan kembali ke desa, masih naik becak motor sendirian? Aku akan kembali sendiri. Nenek tidak peduli soal pamer, yang dia inginkan hanyalah melihatku. Iya. Ardi, hati-hati di jalan. Satu telepon darimu, dan aku siap sedia kapan saja. Tidak perlu. Aku pergi sendiri saja sudah cukup. Adrian. Adrian, itu kamu? Pak Eko, sudah 3 tahun. Adrian. Akhirnya kamu pulang. Ingat waktu kamu suruh aku tahan babi-babi itu dan jangan dijual, akhir tahun, harga daging babi naik 3 kali lipat. Kawanan babi itu menghasilkan puluhan juta rupiah buatku. Itu yang membuatku bisa ambil alih toko ini. Dan memperluas toko pakan ini. Aku sungguh berterima kasih.
Adrian, kudengar kamu memulai perusahaan besar di sana. Itu cuma rumor. Aku cuma buka restoran kecil. Cuma cari nafkah. Adrian pulang. Ya ampun. Kata anakku. Kamu buka perusahaan besar di ibu kota. Beneran. Restoran kecil? Hahaha. Restoran kecil? Kamu masih mau ngibulin aku? Dulu, kamu biasa duduk di luar tokoku, membaca koran bekas, dan menganalisis harga daging babi. Aku tahu kamu orang yang istimewa. Adrian, berapa lama kamu tinggal kali ini? Nenekmu nggak pernah berhenti cerita tentang kamu. Dia cerita ke semua orang. Cucuku sukses besar di ibu kota. Ini ulang tahun nenek yang ke-80. Aku pulang untuk merayakan ulang tahunnya. Bagus. Nenekmu sudah menunggu hari ini. Sudah 3 tahun. 6 tahun lalu, aku mengangkut pakan di sini. Bau babi. Harapan keluargaku di dalam sakuku. 3 tahun lalu, aku pergi dari sini. Tanpa sepeser pun di sakuku. Tas anyamanku berisi 2 batu bata merah. Hari ini, aku kembali. Nenek. 5 bintang. Ah. Semuanya. Selamat datang di keluarga Kartono, ini perjamuan ulang tahun Nyonya Besar, semoga kalian semua menikmati hidangannya. Suamiku Chandra sekarang jadi favorit Tuan Tanu. Dia dapat semua proyek besar. Jadi, dia baru dapat pesanan besar senilai ratusan juta rupiah. Wah, itu bukan jumlah kecil. Aku iri banget. Kamu dapat suami hebat. Yah, kamu membuatku tersanjung. Biar ku beritahu. Ada banyak barang bagus di luar negeri. Bahkan bulannya lebih terang dari sini. Oh, Sehebat itu? Setelah aku selesaikan proyek ini, aku pasti akan ke luar negeri. Chandra, proyekmu semua kecil-kecilan. Kalau aku buka perusahaan kecil, bisnis keluarga kita akan menjadi nasional, maka kita jadi keluarga terkaya di negeri ini. Bagus, itu ambisius. Untuk perusahaan baru Chloe, semoga lancar, dan untuknya jadi bos besar, keluarga Kartono benar-benar diberkati. Ayo, semuanya, bersulang. Ayo. Hei, Bukankah keluargamu juga punya Adrian? Kenapa kami sudah bertahun-tahun tidak melihatnya? Kenapa sebut dia? Hanya peternak babi rendahan? Mungkin berkeliaran di luar sana. Hahaha. Benar. Tidak ada yang sesukses Chandra kita. Hahaha. Sudahlah. Bersulang, bersulang. Hei, Tuan Kartono, saya dengar Chandra Anda baru dapat proyek besar, ratusan juta rupiah. Tentu saja, Chandra sekarang cukup sukses. Setiap transaksi menghasilkan 20 juta rupiah. Chloe belajar di Amerika dan pulang dirikan perusahaan. Dia akan jadi bos besar. Keluarga Kartono benar-benar diberkati. Toserba Tuan Raja pindah ke ibu kota dan Chandra ikut. Saya dengar dia beli villa mewah di ibu kota. Lebih dari 1.000 kaki persegi. Wah, lingkungan itu, saya dengar yang terbaik di ibu kota. Betul. Anak-anak sudah berhasil. 1.200 kaki persegi. Apartemen 3 kamar tidur. Renovasinya saja habis 10 juta rupiah. Chandra bilang, setelah renovasi selesai, dia akan bawa aku dan ibunya tinggal di sana. Tidak buruk. Keluargamu benar-benar mengharumkan nama keluarga. Hahaha. Betul. Chandra, nama yang hebat. Adrian, Nenek, Aku kembali. Ulang tahun nenek. Bahkan beritanya, Aku baru tahu. karena nenek diam-diam meneleponku, kamu memperlakukanku seperti pencuri, aku Adrian, anakmu, bukan musuhmu. Adrian. Beraninya kamu bicara seperti itu? Kamu nggak tahan lihat kami sukses? Kamu sendiri pergi ke ibu kota. Tanpa sumber daya, tanpa koneksi, hanya peternak babi rendahan, bersyukurlah kami masih mengizinkanmu kembali. HMPH, betul. Sepertinya karena kamu pergi ke ibu kota, dan tidak berhasil apa-apa, kamu lihat keluarga kami sukses, lalu kamu tanpa malu kembali, kan? Hahaha. Diam. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Aku tidak akan sentuh sepeser pun uang ganti rugi penggusuranmu. Baik aku hidup atau mati, itu bukan urusanmu lagi.
biarkan aku perjelas hari ini. Kalian semua, jadilah saksiku. Beraninya kamu, anak durhaka. Aku membesarkanmu selama 20 tahun. Dan ini balasanmu padaku. Jika aku tidak menjagamu tetap aman di dalam kandungan dulu, kau sudah mati di pinggir jalan sejak lama. Hentikan. Kamu masih memukulnya. Berapa kali kamu sudah memukulnya? Kamu memukulnya saat dia kecil. Sekarang, dia sudah besar. Kamu masih memukulnya. 3 tahun lalu, kamu memukulnya sampai dia kabur. Setelah 3 tahun, dia akhirnya kembali. Dan kamu masih ingin memukulnya. Berapa lama lagi kamu akan terus memukulnya? Uang yang Adrian hasilkan selama 6 tahun. Semuanya untuk menafkahi keluarga ini. Kamu mempekerjakannya seperti budak. Saat dia sudah habis, kamu mendepaknya begitu saja. Kamu tidak punya hati nurani. Aku sudah 80 tahun. Aku hidup 80 tahun. Dan belum pernah melihat orang tua sepertimu. Aku ayahnya. Aku membesarkannya selama 20 tahun. Dia beternak babi untuk menafkahi keluarga. Itu sangat wajar. Anak mana yang tidak menafkahi ayahnya? Tanya semua orang di sini. Keluarga mana yang tidak seperti itu? Chandra dan Chloe berpendidikan. Mereka tidak bisa ditahan. Itu sangat wajar. Kamu mempekerjakannya seperti binatang. Dan kamu menyebut itu sangat wajar. Frasa, sangat wajar. Itulah yang kamu gunakan untuk menginjak-injak anakmu sendiri. Jika ada yang menyentuhnya hari ini, aku akan bunuh diri di sini, sekarang juga. Kerabat dan teman. Dulu, apa yang dialami keluarga kami? Kalian semua tahu. 2 anak tertua kami. Yang satu akan menikah, yang satu akan belajar di Amerika. Keduanya punya masa depan cerah. Hanya Adrian yang tidak sekolah. Jadi kami mengandalkannya untuk mencari uang. Dia tidak sekolah. Dia tidak sekolah? Kalianlah yang tidak mengizinkannya sekolah. Dia lulusan terbaik tingkat kabupaten. Dia menjadi lulusan terbaik tingkat kabupaten. Kamu merobek surat penerimaannya dan menyuruhnya beternak babi. Kamu benar-benar menghancurkan jalannya. Dan kamu masih berani bilang dia tidak sekolah? Cukup, Nek. Tenanglah. Bukankah hari ini hari yang baik? Ayolah, Adrian. Demi nenek, karena kamu di sini, jangan buat masalah. Semuanya, mansion tepi sungaiku, aku bayar 600 juta rupiah untuk itu. Ada 3 kamar tidur. Sangat luas. Kapanpun kalian di ibu kota, silakan mampir menginap di rumahku. Bagaimana dengan aku, nenek? Kau sudah tua sekarang, ibu kota terlalu jauh. Dan naik turun tangga juga susah. Kami sudah menemukan tempat untukmu. Gudang kayu di kaki bukit itu. Setelah dibersihkan, lumayan. Udara di sana sejuk dan segar. Nanti, kalau bayinya sudah lahir, kami akan cari jalan keluar. Gudang kayu yang mana? Gudang kayu tua di kaki bukit itu, dulu dipakai menyimpan peralatan tani, beresin sedikit aja. Taruh kasur di sana, nenek bisa bertahan beberapa bulan. Lagi pula, dia tinggal sendiri. Dia tidak butuh ruang besar. Maksudmu tempatnya Li yang pincang? Gudang kayu reot itu. Bahkan anjing pun tidak akan dimasukkan ke dalam gubuk reot itu, setengah atapnya ambruk. Berangin. Kalian tinggal di mansion dengan lampu gantung kristal. Tapi kalian mengirim nenekmu yang berusia 80 tahun untuk tidur di tempat seperti itu. Apa kalian masih manusia? Nenek, aku telah menjadi cucu yang durhaka. Aku sudah 3 tahun tidak pulang menjenguk nenek. Untuk ulang tahun ke-80 nenek, aku sudah mempersiapkannya selama 3 tahun. Ini hadiah yang aku siapkan untuk nenek. Kumohon, nenek harus menerimanya. Aku sendiri yang memilih giok untuk liontin keselamatan ini, dan mengukirnya dengan tangan. Nenek, giok ini akan menjaga keselamatan nenek. Saat aku tidak di samping nenek, biarkan ia menjaga nenek untukku. Adrian. Nenek? Nenek membesarkanku saat aku masih kecil. Aku akan merawat nenek di hari tuanya. Ini sangat berharga. Oh, Adrian juga bawa hadiah. Coba lihat apa itu. Oh, harta karun, kukira kau datang tanpa bawa apa-apa. Barang tiruan murah untuk mengelabui nenek. Batu putih macam ini, di kota harganya 3 buah 2.000 rupiah. Aku bisa belikan sebanyak yang kau mau. Adrian, kalau kau kekurangan uang,
Bilang aja, aku bisa ambil bata dari lokasi konstruksi untukmu, dan itu lebih berharga dari hadiahmu. Oh, bicara soal hadiah, Tuan Kartono, aku sebenarnya punya sesuatu yang bagus. Aku baru saja mau memberikannya kepada Tuan. Haha, menantu yang perhatian. Rolex ini 20 juta rupiah. Buatan Swiss asli, pakailah, cari orang lain, di seluruh desa Jati, yang akan memberikan ini kepada ayah mertuanya. Aku akan makan jam ini. Rolex 20 juta rupiah dari menantuku. Chloe menikah dengan baik. Di seluruh desa Jati, siapa yang tidak akan menghormati kita? Papa, yang penting Papa suka. Rian bilang, mulai sekarang, dia akan memberimu yang baru setiap tahun. Kumpulkan 7 warna, panggil naganya. Hahaha. Adrian, di mana kamu membeli liontin giok itu? Lapak pinggir jalan, 3 barang 1000, kan? Kamu memberi nenek hadiah, setidaknya buatlah yang berkelas, jangan mempermalukan keluarga Kartono. Tepat, dan ukiran tangan juga. Sejak kapan kamu belajar mengukir giok? Ya, benar. Chandra, Chloe, kalian berdua tidak tahu apa-apa tentang giok. Aku tidak menyalahkan kalian, tapi kalian bahkan tidak bisa membedakan asli dan palsu. Dan kalian berani memakai jam tangan 20 juta rupiah. Dan menerima hadiah 20 juta rupiah. Tidak takut semua orang menertawakan kalian? Apa maksudmu? Apa maksudmu jam yang kuberikan palsu? Adrian, kamu sudah 3 tahun di luar sana. Tidak belajar apa-apa lagi, hanya cara membuat tuduhan palsu. Di bagian dalam tali jam tangan Rolex, harus ada model dan nomor seri yang terukir. Setiap jam tangan itu unik. Jam tanganmu itu, apa yang terukir di dalamnya? Dan, sambungan tali pada Rolex asli. Dikencangkan dengan sekrup. Terbuat dari baja tahan karat, sangat pas, jam tanganmu ini, menggunakan pin pegas, kan? Yang dari lapak servis jam, yang 10 sen. Pin pegas itu, lama-lama, mereka berkarat, dan talinya putus. Ini. Bagaimana bisa? Chloe? Kamu bilang padaku. Apakah ini asli? Halo, apakah ini asosiasi barang antik Metro? Saya punya sepotong giok di sini, saya ingin ahli menilainya. Saya akan bayar berapapun untuk penilaian langsung. Benar, ada di desa kami, Desa Kartono. Kirim seseorang ke sini. Semakin cepat, semakin baik. Tuan Kartono, segera. Ahlinya sudah dalam perjalanan. Dia akan sampai di sini dalam 20 menit. Papa, jam tanganmu itu, ayo kita nilai juga. Rolex 20 juta rupiah, kalau itu asli, aku akan makan meja ini. Bukankah kamu bilang kamu menyuruh seseorang membawa barang palsu berkualitas tinggi, tidak bisa dibedakan dari yang asli? Bukankah kamu bilang bahkan gerai resmi tidak bisa membedakan? Mana aku tahu anak itu tahu soal ini? Chloe, apakah suamimu bisa diandalkan? Jangan sampai membuat papa sakit karena ini. Yang mana Tuan Kartono? Saya, silakan lihat, berapa harga giok ini, jangan khawatir, saya akan bayar biaya penilaian, berapapun biayanya. %99 barang langka. Tuan Kartono, benda ini adalah giok lemak domba kualitas super. Saya sudah 40 tahun di bisnis ini. Giok lemak domba dengan kualitas begini. Saya lihat maksimal 5 potong. Teksturnya sangat halus, putih bersih, dan sehalus giok. Lihat kilaunya. Bukan kilau yang mencolok. Ini adalah kilau berminyak yang terpancar dari dalam. Ukirannya sangat indah, sepenuhnya ukiran tangan. Tidak ada bekas mesin sama sekali. Jika liontin keselamatan ini ada di rumah lelang Metro, harga pembuka lelang setidaknya 160 juta rupiah. Jika kolektor berpengetahuan melihatnya, bisa laku lebih dari 200 juta rupiah. Tidak masalah. Mustahil. Batu tak berharga ini. Batu tak berharga? Nona, jika giok ini batu tak berharga, maka semua giok di dunia hanyalah batu biasa. Liontin keselamatan ini beratnya setidaknya 50 gram.
Bahan mentahnya saja bernilai 20 juta rupiah. Ditambah ukirannya, lihat garis-garisnya, lekuk-lekuknya, proporsinya. Seorang ahli perajin dengan pengalaman kurang dari 20 tahun tidak akan bisa membuat ini. 200 juta rupiah adalah harga wajar. Jika pembeli yang tepat datang, bahkan bisa laku 300 juta rupiah. Adrian, ini terlalu berharga. Nenek tidak bisa menerimanya. Nenek, seumur hidupku, aku hanya berlutut untukmu. Giok ini bukan apa-apa. Utangku padamu takkan pernah terbayar seumur hidup. 200 juta rupiah. Digantung di leher nenek begitu saja. Pak, sekarang lihat apa kata Rolex itu. Tentu, Tuan Kartono. Jam tangan ini palsu dan kualitasnya sangat buruk. Tuan Kartono, saya pamit. Meski asli, itu tetap milik keluarga Kartono. Nenek sudah tua, tidak aman membawa barang berharga. Biarkan saya menyimpannya, akan saya simpan di berangkas rumah kita di ibu kota. Bagaimana jika terbentur atau rusak? Dengan begitu, kita semua aman. Kamu pikir sedang apa? Chandra, giok ini milik nenek. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memastikan tanganmu itu tidak akan bisa memegang sumpit lagi. Kamu mau pukul aku? Aku kakakmu. Kamu kakakku, Ho MPH? Jika kamu sentuh barang nenek lagi, aku akan buat kamu menyesal seumur hidup. Dan satu hal lagi, mansion tepi sungai milikmu itu, uang mukanya dari mana, kamu tahu betul? Aku tidak ungkit hari ini, demi hormat pada nenek. Tapi ingat, apa yang bisa kuberikan padamu, bisa kucabut kembali. Adrian, kakakmu itu tidak berpikir jernih. Jangan dendam padanya. Hari ini, ulang tahun nenek yang ke-80, aku tidak ingin membuat keributan, tapi aku perlu menjelaskan sesuatu. Giok ini, senilai 200 juta rupiah, hanya milik nenek, jangan ada yang nekat. Siapapun yang berani mencoba berarti memusuhi Adrian Kartono. Siapapun yang melawanku, akan hancur hidupnya. Aku selalu menepati janji. Apa yang terjadi 3 tahun lalu, tidak aku ungkit hari ini, bukan karena aku lupa, itu karena nenek ada di sini. Tapi kalau nenek sudah tiada, kita akan selesaikan semua urusan, setiap urusan. Adrian, apa maksudmu? Apa maksudku? Hemfe. Apa? Aku menyebut dia tapi lupa kamu, ya? Chloe, Mau apa? bukannya kamu bilang belajar perdagangan internasional di AS? Coba aku tanya. Selama 2 tahun di luar negeri, biaya sekolah dan biaya hidup, berapa totalnya? Kamu sadar gak? Itu dari ayah dan ibu. Apa urusanmu? Hemfa. Selagi kamu di luar negeri 2 tahun itu, aku sendirian menghidupkan peternakan babi, dan kamu sibuk menghabiskan uang hasil jerih payahku untuk pamer. Kamu pulang dan bahkan tidak tahu di mana aku. Waktu aku tidur di bawah jembatan dan makan roti kering, kamu ngapain di AS? Ardi bicara benar. Peternakan babi dulu itu, dia bangun sendiri dari nol. Dulu, Ardi lulusan terbaik tingkat kabupaten. Tapi mereka tidak mengizinkannya sekolah. Berapa yang mereka habiskan untuk Chandra dan Chloe? Kalau peternakan babi itu tidak dijual, Adrian pasti sudah bernilai miliaran sekarang. Peternakan babi senilai 10 juta rupiah dijual 1 juta. Kok bisa tidak adil banget? Pasti sakit hati siapapun, jangan bikin masalah. Semua yang Adrian hasilkan 6 tahun masuk ke keluarga. Gampang bilang, keluarga mana yang tidak seperti itu? Anak siapa yang tidak nafkahi keluarga? Tapi keluarga siapa yang seperti kalian? Kalian mengeksploitasi Ardi. Berhenti bertengkar, aku seharusnya tidak datang ke makan malam ini. San, nenek menelepon dan menyuruhku datang, jadi aku datang. Nenek, cucumu ingin bersulang untukmu, semoga sehat selalu dan panjang umur. Pak Tua, ada apa? Adrian, apa? Kamu mau bunuh ayah kandungmu? Cepat, panggil dokter. Pisahkan. Kamu kurusan, kamu sudah banyak menderita di luar.
Apa Tama? Nenek, bukan aku yang menderita, kamu. Jangan menangis, Adrian. Nenek di sini. Nenek, aku sangat merindukanmu. Adrian, kamu bikin ayahmu marah banget tadi malam. Dia hampir saja tidak selamat. Kamu nggak bisa mengalah? Tuangkan segelas air untuk ayahmu. Apa susahnya ngomong yang lembut? Mama, aku sudah pernah mengalah. 6 tahun lalu, aku merobek surat penerimaanku sebagai lulusan terbaik tingkat kabupaten. Aku mengalah. 3 tahun lalu, aku kembali membawa 40 juta rupiah. Kamu menukar 40 juta rupiahku dengan batu bata merah. Aku tetap mengalah. Jika aku mengalah lagi, aku tidak akan bisa menegakkan kepala lagi. Bagaimana dengan orang tuamu? Kamu tidak peduli apakah mereka hidup atau mati? Kalau terjadi sesuatu pada ayahmu, apa kamu tidak takut penduduk desa akan membicarakanmu di belakang? Kalau dia ayahku, kalau dia sakit, aku akan bayar biaya pengobatannya. Tapi aku tidak bisa lupa dia mencuri uangku. Dia menjual peternakan babiku, aku juga tidak bisa lupa itu. Kalau aku lupa, aku mengkhianati diriku. Adrian, ambil ini. Saya tahu saya telah berbuat salah padamu, tapi saya tidak punya pilihan. Keponakanmu akan segera lahir, uang susu formula, uang popok, rumah di kawasan sekolah unggulan, semuanya butuh uang. Saya terpojok. Chandra, aku ambil surat perjanjiannya. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan pernah masuk ke rumah keluarga Kartono lagi. Kalau kamu butuh apa-apa, pergi ke Markus, atau Simon, tapi jangan ke aku. Markus Tanu dan Simon Fandi, orang terkaya di provinsi dan seorang eksekutif Kartono Group. Bagaimana Adrian kenal mereka? Adrian, apa sebenarnya yang kamu lakukan di ibu kota? Kamu kenal Tuan Tanu, penjual iga babi? Kamu hanya penjual iga babi? Bagaimana mungkin kamu kenal Markus? Bukan urusanmu. Oh tidak, nenek pingsan. Nenek. Nenek, makan buburnya. Aku merebusnya selama 2 jam. Nasinya sudah lumat dan harum. Aku tidak bisa makan apa-apa. Adrian, aku tidak lapar. Jangan repot, duduklah. Tidak, nenek harus makan. Kalau tidak makan, nenek tidak akan punya tenaga. Bukankah nenek bilang ingin melihat aku menikah? Bagaimana nenek bisa melihat aku menikah, kalau tidak makan? Karta? Aku bertahan hanya untuk melihatmu. Sekarang kau sudah berhasil. Aku bisa tenang. Nenek, besok aku akan membawa nenek ke ibu kota. Aku punya rumah di ibu kota. Aku akan siapkan kamar tidur terbesar dengan kasur kapuk terbaik untuk nenek. Adrian, jangan bertengkar dengan mereka demi aku. Kita semua keluarga Kartono. Aku sudah menjadi beban bagimu. Aku tidak takut pada mereka. Sekarang aku punya kemampuan. Tak ada yang bisa mengintimidasi nenek sekarang, dan mereka juga tidak bisa mengintimidasi aku. Kalau mereka berani menyentuh sehelai rambut nenek, aku akan usir mereka dari desa Jati. Kau pergilah ke ibu kota. Jangan khawatirkan aku. Tidak, apa yang nenek katakan? Ayah dan ibu tidak pernah merawatku, nenek yang mengajariku membaca surat kabar, dan mengurus pembukuan. Tanpa nenek, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Aku yang paling mengecewakanmu dalam hidup ini. Orang tuamu pilih kasih. Aku melihat semuanya. Tapi, aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Hari mereka merobek surat penerimaanmu. Aku bersembunyi di kamar, dan menangis semalaman. Aku tidak berguna dan tidak bisa melindungimu. Nenek, semua itu sudah berlalu. Besok pagi, aku akan membawa nenek ke ibu kota. Nenek akan tinggal di rumah besar. Nenek bisa berjemur setiap hari. Aku ingin istirahat sebentar. Papa, pemakaman sudah selesai, kru konstruksi sudah mendesak. Bukankah kita mulai dengan rumah tua? Kalau kita terus menunda, mereka tidak akan menunggu. Kita sudah bayar uang muka 400.000. Tunggu sebentar lagi. Minggu pertama duka nenekmu belum selesai. Kita tunggu apa lagi? Sekarang nenek sudah tiada, tidak ada yang tinggal di rumah tua. Sekarang waktu yang tepat untuk mulai membangun. Kalau kita tunda-tunda, harga bahan bangunan akan naik. Setiap sen tambahan,
kita yang bayar. Chandra benar. Dengan nenek tiada, rumah tua jadi kosong, tidak ada yang tinggal di sana. Kalau kita mulai lebih awal, kita sudah di rumah baru akhir tahun. Kita tidak bisa punya bayi lahir dan masih tinggal di rumah tua itu. Minggu pertama duka nenek belum selesai. Dan kau sudah bicara soal merobohkannya. Jenazahnya belum dingin dikubur. Kau sudah mulai membagi warisan. Mana hati nuranimu? Adrian, jangan terlalu dipikirkan. Rumah itu akan dirobohkan cepat atau lambat. Bukannya kita sedang merobohkannya sekarang. Cukup, mari bicara bisnis. Kru konstruksi sudah kirim penawaran, villa 3 lantai, plus renovasi total 120 juta. 120 juta? Mahal sekali. Bukankah kau bilang 900 juta sudah cukup? Harga bahan naik, mau bagaimana lagi? Aku dan Chloe masing-masing akan setor 60 juta. Rian, bicara dong. Kau bisa keluarkan 60 juta atau tidak? Aku. Biar kupikir dulu. Dana proyekku belum cair akhir-akhir ini. Aku agak kekurangan uang tunai. Apa yang perlu dipikir? Kau menikahi Chloe kami, jadi kau keluarga sekarang. Kau akan dapat bagianmu setelah rumah tua dirobohkan dan villa dibangun. Kalau kau tidak ikut bayar, siapa lagi? Rian, beri aku jawaban yang jelas. Kau mau setor 60 juta atau tidak? Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Aku punya 600 juta tersangkut di dana proyek. Kliennya tidak mau bayar. Aku bahkan hampir tidak bisa membayar upah para pekerja. Aku yang bayar? Mana mungkin? Aku sendiri harus pinjam 60 juta, dan kau mau aku yang menanggungnya. Membagi biaya bangun rumah ini urusanmu, bukan urusanku. Benar, bukan urusanmu. Kau orang luar, apa hakmu ikut campur? Orang luar, tapi nenek membesarkanku selama 20 tahun. Kau sudah menguras habis aku selama 6 tahun, dan sekarang kau mau merobohkan rumahnya. Lalu kau sebut aku orang luar? Ulangi lagi. Dari mana kau dapat telepon genggam jadul itu? Hampir tidak ada orang di desa Jati yang punya. Kenapa kau punya? Tuan Kartono. Tuan Kartono, akhirnya Bapak menjawab. Saya sudah menelepon beberapa kali. Tolong dengarkan saya. Tuan Tanu, dia dengar nenek Bapak meninggal. Dia sudah dalam perjalanan. Dia datang ke desamu langsung. Armada sudah berangkat dari ibu kota. Seharusnya tiba dalam setengah jam. Ya, ketua. Dia benar-benar datang. Markus datang. Aku bekerja di bawahnya selama 5 tahun, dia tidak pernah ke rumah karyawan manapun. Itu tidak mungkin. Dan itu juga bukan suara asisten Markus. Tuan Tanu mengirim kami duluan. Untuk jaga-jaga kalau ada masalah. Sekarang, saatnya menyelesaikan urusan kita. Bukankah kau bilang, kau punya proyek bernilai miliaran di ibu kota? Bukankah kau bilang kau bos besar? Baik, saat Tuan Tanu tiba, kami akan perkenalkan dia pada bos besar, Kartono. Tuan Kartono? Tuan Kartono. Tidak, Adrian, dengarkan aku. Aku hanya membual. Jangan dianggap serius. Hahaha. Oh, ayolah, kalian percaya semua yang dia katakan. Jadi itu semua cuma akting. Aku tahu ada yang aneh. Bung, apa perlu banget? Kamu habiskan tabungan seumur hidupmu demi sedikit rasa hormat. Kamu bahkan menyewa aktor untuk pamer kemewahan. Jadi kamu Tuan Kartono, cuma nama saja. Kamu benar-benar main peran. Tuan Fandi minum bersamaku tadi malam, sampai jam 2 pagi. Dia merangkulku dan memanggilku saudara. Dengar? Suamiku berteman akrab dengan Tuan Fandi. Betul. Kalau kamu benar-benar ketua Kartono Group, aku akan makan meja ini. Ini ketuanya. Telepon Simon dari Departemen Pengadaan. Bilang, dalam 10 menit, datang ke desa Kartono. Siap, Ketua. Simon, perintah Ketua. Datang ke desa Kartono dalam 10 menit. Kalau kau terlambat 1 detik, lupakan stempel dari Departemen Pengadaan. Adrian, Simon bilang dia di kota sedang urus bisnis. Di kota? Bagaimana mungkin dia di kota? Bukankah kau minum dengannya tadi malam? Bahkan jika Tuan Zhang muncul, itu tidak membuktikan kamu ketuanya. Mungkin kamu cuma anak suruhan kecil di Kartono Group yang mencuri perhatian bos. Sisa 6 menit. Biga N. Hahaha, sudah 9,5 menit. Apa figuranmu tersesat? Atau mobil sewaanmu mogok di jalan? 30 detik. Tinggal 30 detik. Setelah waktu habis, akting kecilmu berakhir. Tuan Fandi, Anda datang. Ayo, saya perkenalkan. Sayang. Tuan Kartono, saya terlambat. Saya pantas dihukum. Tuan Kartono. Aku terlambat 30 detik. Kumohon, kasihani aku, seluruh 300 orang di Departemen Pengadaan mengandalkan ini untuk memberi makan keluarga. Jika kau harus menghukum seseorang, hukum aku saja. Bangun. Lantainya dingin. Pak Carter,
Aku benar-benar tidak menunda 1 detik pun. Aku pergi begitu menerima telepon. Aku tancap gas sepanjang jalan. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa cek ruteku. Simon Fandi, apakah kau kenal pria ini? Pak Carter, aku belum pernah melihat pria ini dalam hidupku. Siapa dia? Dia bilang dia minum denganmu tadi malam, sampai jam 2 pagi, kau memeluknya, memanggilnya Ryan. Kalian saling memanggil saudara, bilang jaringan logistik seluruh wilayah semua diatur olehmu, dia juga bilang kau pria paling jujur, dan kalian akan bersaudara seumur hidup. Dia omong kosong. Tadi malam, aku di kota menegosiasikan kontrak pusat logistik, lebih dari belasan orang bisa bersaksi. Aku menghadiri 3 sesi minum dalam 1 malam, dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi, semuanya ada catatannya. Aku punya kwitansi dan saksi. Kau pikir kau siapa? Kau tidak pantas minum denganku, HMPH? Saudara angkatmu, sepertinya tidak terlalu menghormatimu. Bukankah kau bilang kau punya ikatan hidup mati dengan Tuan Fandi? Bukankah kau bilang dia memelukmu, memanggilmu saudara? Bicara. Ayolah, katakan saja. Maksudku Tuan Fandi yang berbeda. Bukan dia. Ada banyak Tuan Fandi di bisnis restoran di ibu kota. Aku tidak bilang itu Tuan Fandi yang ini. Yang lain, ya, di seluruh wilayah, di Departemen Pengadaan Kartono Group, aku satu-satunya Tuan Fandi. Semua Fandi yang lain adalah bawahanku. Terus, berbohong lagi, aku tantang kau untuk cari yang lain lagi. Aku salah. Benny, bacakan apa yang kau temukan, bacakan lebih keras, biarkan semua orang dengar. Ryan Gold, laki-laki, 32 tahun, mantan perwakilan hukum PT Metro Engineering. 6 bulan lalu, perusahaan itu dicabut izinnya. Dia tidak punya aset atas namanya. Utangnya 1 miliar rupiah. Oleh 3 pengadilan berbeda, dia tercatat sebagai debitur daftar hitam. Singkatnya, dia si pengutang. Mobil mewahnya disewa. Rolex yang dia berikan adalah jam tangan palsu. Harganya tidak lebih dari 40.000 rupiah. Rumah mewah kotanya, yang katanya juga disewa. Sayang, dia berbohong, kan? Katakan padaku. Dia berbohong, katakan. Katakan dia berbohong. Aku menikahi orang macam apa? Tuan Tanu ada di sini. Tuan Tanu baru saja masuk ke desa. Markus Thorn, Tuan Tanu, dia ada di sini. Mobilnya sudah di pintu masuk desa. Ardi, jangan terlalu sombong. Aku sudah bersama Tuan Tanu selama 5 tahun, dia orang terkaya di ibu kota, dia ada di sini. Kamu tidak bisa menyentuhku, dia tahu siapa aku, dia tahu berapa lama aku bekerja untuknya. Ulangi lagi. Tuan Tanu, aku sudah bersamamu selama 5 tahun. Aku selalu berpikir, Kamu terlalu banyak berasumsi. Apa yang membuatmu berpikir kamu berhak menjadi pengawas? Apa yang membuatmu berpikir kamu layak mendapat kenaikan gaji? Apa yang membuatmu berpikir kamu berhak mengelola gudang besar itu? Karena kakakmu? Karena kamu kakak dari Ardi. Tuan Kartono turut berduka cita. Nenek sudah meninggal. Aku sudah seperti cucu sendiri juga. Dan mulai sekarang, setiap hari ziarah, aku akan ikut denganmu. mustahil, tidak mungkin. Kamu tahu siapa dia? Kamu tahu si Dongo yang kau usir dari rumah ini sekarang jadi apa? Apa kamu tahu siapa dia? Dia pendiri jaringan makanan cepat saji terbesar di utara. Dia seorang ketua yang bernilai miliaran. Namanya Ardi. Tuan Kartono turut berduka cita. Nenek sudah tiada. Aku, Markus, sudah seperti cucu sendiri. Mulai sekarang, setiap hari peringatan leluhur, aku akan selalu bersamamu. Tidak, ini tidak mungkin. Tahukah kamu siapa dia? Tahukah kamu siapa? Si Dongo yang kau usir dari keluarga ini, sekarang, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah pendiri jaringan makanan cepat saji terbesar di utara. Dia adalah seorang ketua yang bernilai miliaran. Namanya Ardi. 3 tahun lalu, aku terhambat barang dagangan senilai 60 juta rupiah di Malmegah. Bank menagih pinjaman. Para pemegang saham menarik diri. Aku hampir lompat dari gedung. Itu adalah Tuan Kartono. Di pasar malam, di balik gerobak pemanggang reot, satu kalimat menyelamatkan hidupku. Dia mengatakannya dengan santai. Barang daganganku senilai 60 juta rupiah. Habis terjual dalam 2 minggu. Sejak hari itu, hidupku, hidup Markus Thorn, milik Ardi. Ardi, katanya, $1.000, tidak bisa membeli toserba. Katanya, budi lebih berharga dari uang. Dia minta jaringan logistik. Aku berinvestasi di pasokannya. Dia ingin membuka cabang. Aku berikan dia ruko. Apapun yang dia minta, aku berikan. Demi bisnisnya di seluruh negeri, aku, Markus, siap sedia, tanpa keluhan sedikit pun. Menghargaimu, Chandra. Apa yang membuatmu merasa berhak? Tidak, tidak mungkin, Tuan Tanu, aku sudah bekerja untukmu selama 5 tahun. Kau selalu menghargaiku, kau bilang aku mampu. Kau bilang aku punya masa depan. Menghargaimu? Kemampuan apa yang kamu miliki? Kamu bahkan tidak bisa memahami laporan,
Triwulan, jadi, kemampuan apa yang kamu miliki? Tuan Tanu, tidak perlu buang kata-kata pada mereka. Tuan Kartono, aku gagal menjaga keluargamu, ini salahku. Tuan Tanu tidak menyalahkanmu. Beberapa hal di luar kendalimu. Aku baik pada saudara Tuan Kartono, kukira aku merawat keluarganya atas namanya, dan apa yang terjadi? Kamu kira itu semua kemampuanmu sendiri. Kamu mengusirnya dari keluarga, tanpa apa-apa. Di luar sana, dia jadi orang terkaya di ibu kota. Di rumah, kau menguras habis dia. Dan kau sebut dia orang yang tidak tahu berterima kasih, Chandra. Mansion tepi sungaimu harganya 600 juta rupiah. Uang mukanya 120 juta rupiah. Kamu hanya mengumpulkan 80 juta rupiah. Siapa yang menutupi sisanya 40 juta rupiah? Kamu tahu dalam hatimu sendiri. Itu aku. Kenapa aku menjaminnya untukmu? Karena nama belakangmu Kartono. Karena adikmu adalah Ardi. Ardi, aku salah. Maafkan aku. Maafkan aku. Tuan Tanu, aku serahkan ini padamu. Aku akan kembali ke perusahaan, dan segera mengurusnya. Tuan Tanu, jangan seperti ini. Kami punya orang tua di rumah, dan anak-anak kecil. Anaknya mau masuk TK. Jangan pura-pura kasihan. Ngomong-ngomong soal uang, Chandra, kamu bilang sendiri. Mana 60 juta uang perusahaan itu? 60 juta yang mana, Tuan Tanu? Jangan dengar omong kosong itu. Setiap transaksi yang aku tangani tercatat dengan jelas. Jangan pura-pura bodoh. Di audit bulan lalu, 60 juta modal kerja logistik disetujui olehmu. Mana uangnya? Mana barangnya? Kamu pikir aku tidak tahu? Aku sudah menahan diri, demi menghormati Tuan Kartono. Sekarang katakan, mana 60 juta itu? 60 juta. Kamu bilang itu untuk membangun villa. 40 juta yang kamu punya itu uang perusahaan. Kamu menggelapkan uang perusahaan. Kamu pakai uang perusahaan untuk membangun villa. Chandra, bukankah kamu bilang uang itu dipinjam dari teman? Kamu bohong padaku. Kamu punya utang kartu kredit 6 miliar rupiah. Bagaimana cara kamu membayarnya? Jadi rencanamu adalah mencuri uang gaji. Hahaha, 6 miliar? Wah, Chandra, gajimu sebulan 1.600.000, dan kamu berutang 6 miliar, dan kamu masih berani menggelapkan uang perusahaan. Kamu nekat sekali. Tuan Tanu, aku akan bayar, akan segera ku bayar. Tolong, jangan panggil polisi, bayar, pakai apa, kartu kreditmu sudah penuh. Rumah itu dibeli dengan cicilan. Mobilnya juga kredit. Kamu akan bayar dengan nyawamu. Sudah selesai. Benar-benar sudah berakhir. Nenek, cucumu akan membangunkan taman terindah untukmu. Mulai sekarang, setiap tahun, aku akan datang menjengukmu. Lily, jangan pergi. Beri aku waktu sedikit. Aku bisa membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan? Kamu, Chandra, pakai apa? Kamu berutang ke bank 400 juta rupiah, dan 60 juta ke perusahaan. Rumah mansion tepi sungai milikmu itu sudah disita pengadilan. Kamu pikir kamu masih pengawas desa Jati? Sekarang kamu lebih buruk dari pedagang kaki lima. Aku akan merawat bayinya dengan baik. Tapi itu bukan urusanmu. Jangan pernah mencariku lagi. Ha! Chloe, tunggu saja. Hari aku keluar, tidak ada satupun dari kalian keluarga Kartono yang akan lolos. Adrian, uang ganti rugi penggusuran rumah tua sudah ditransfer ke rekeningmu. Seperti yang kamu instruksikan, semuanya digunakan untuk membangun pemakaman. Proposal desainer sudah siap, lihat saja. Beni, nama pemakamannya adalah Pemakaman Kasih Abadi. Pemakaman Kasih Abadi, nama yang bagus, Adrian. Nenek, aku bukan lagi si Dongo yang dulu diejek semua orang. Sekarang aku lebih kuat dari sebelumnya, tidak ada yang bisa seenaknya memperlakukanku lagi. Beni, aku akan pergi ke Pemakaman Kasih Abadi besok. Kamu tidak perlu ikut. Tapi Adrian, tidak aman bagimu pergi sendirian. Cukup, aku hanya ingin pergi sendiri dan menjernihkan pikiran, jangan ikut. Adrian, hati-hati di jalan. Nenek, aku akan menemuimu besok. Aku akan bawa iga babi kesukaanmu. Dan botol arak kuning yang kamu simpan.
Nenek, cucumu datang menemuimu. Tahun ini iga babi pakai resep baru, butuh 2 bulan untuk dapat rasa yang pas. Coba, cicipi apakah lebih enak dari tahun lalu? Nenek, pohon pinus dan cemara tahun ini tumbuh lebih tinggi lagi. Tahun lalu waktu ku tanam, tingginya hanya setinggi pinggang. Sekarang sudah lebih tinggi dariku. Tinggal di sini, sejuk di musim panas tidak dingin di musim dingin. Adrian, Maya, kamu baik? aku bercerai. Guru SMP itu, dia jahat. 6 bulan berjalan, dia mulai main tangan, jadi aku ceraikan dia. Aku bawa anak perempuanku, dan buka minimarket di kota. Kami tidak punya banyak, tapi kami cukup, dan dia anak baik. Dia mulai kelas 1 SD tahun ini. Nilai-nilainya bagus, sama sepertiku. Kalau kamu, Adrian, aku tidak minta yang lain. Aku hanya ingin tanya satu hal. Dulu, kau bilang akan menikahiku dengan megah. Itu masih berlaku? masih berlaku. Akan selalu berlaku. Syukurlah. Coba, cicipi sama seperti dulu. Baru saja dibuat. Kusisihkan sepotong, khusus untukmu. Adrian, kau benar-benar si Dongo. Hahaha. Ya, aku si Dongo. Adrian, mulai sekarang, aku akan ikut kamu setiap tahun. Kedengarannya bagus.